Selamat datang di Semesta Club Fair 2021. Yang terhormat pembina OSIS SMA Semesta dan para guru yang telah hadir, serta para panitia yang saya banggakan, dan adik-adik para siswa baru Semesta yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Arik Putra Dinata, saya yang akan memandu acara kali ini dari awal hingga akhir. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Baik, sebelum Bismillahirrahmanirrahim. mulai ya, kali ini saya akan membacakan urutan acara Semesta Club Fair 2021. Yang pertama, Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan dari pembina OSIS SMA Semesta. Yang ketiga, presentasi dari klub-klub yang ada di sekolah Semesta. Dan yang terakhir adalah sesi Q&A buat teman-teman yang mau tanya nanti, di akhir bisa langsung ditanyain ya. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke acara yang pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua, sambutan dari pembina OSIS SMA Semesta. Kepada Bapak Jumiko, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, adik-adik, bapak-bapak yang hadir di sini. Yang pertama dan utama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada sore kali ini kita masih bisa berkumpul kembali, bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan virtual. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, anak-anakku semua, kelas 7, kelas 10, anak-anak OSIS, kelas 12 yang tergabung dalam acara demo, ekskul, dan klub kali ini. Terima kasih sudah menyiapkan acaranya. Dengan adanya demo, ekskul, dan klub ini berarti mengakhiri masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini sebagai acara terakhir dalam lingkungan dalam masa MPLS ya. Di acara kali ini nanti kalian akan melihat kakak-kakak kalian mendemokan atau mempresentasikan ekskul dan klub yang telah mereka ikuti. Yang dengan ini diharapkan nanti adik-adik kelas 7 dan kelas 10 bisa memilah ya dengan bijak ekskul atau klub dan klub yang nanti akan diikuti. Untuk itu mohon diperhatikan baik-baik karena nanti banyak sekali yang akan ditampilkan di sini ya, banyak sekali yang akan ditampilkan di sini. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab seperti tadi yang sudah dikatakan oleh MC ya. Semoga acara kali ini lancar ya dan bermanfaat. Karena ini masih musim pandemi, tetap tidak lupa Pak Jumiko menyampaikan untuk
selalu menjaga prokes, ya, protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker ketika keluar, hindari kerumunan, ya, hindari kerumunan. Nah, dan jangan keluar-keluar. Silahkan tetap makan makanan yang sehat agar kita semua sehat, agar COVID-19 ini segera musnah atau segera jinak sehingga kita bisa sekolah, ya, seperti tadi kita melihat video-videonya, ya, video sekolah kita. Nah, ini kelas 11 belum pernah menginjakkan kakinya sama sekali di semesta. Ini kan luar biasa sekali. Untuk itu berdoa saja semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka, bisa lihat sebenarnya wajahnya Arik itu kalau di dunia nyata seperti apa, ya, atau wajahnya Khairil ini kalau di dunia nyata seperti apa. Nah, nanti kita bisa bertemu kalau pandemi ini sudah selesai. Untuk itu sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan. Baik, semangat dan sukses untuk kegiatan demo ekskul dan klub kali ini. Dengan resmi demo ekskul dan klub dibuka. Oke, tadi sudah saya buka dengan ketukan. Selamat dan sukses. Kita kembalikan lagi kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jumiko atas sambutannya ya. Dan sekarang ini acara yang udah ditunggu-tunggu dan pasti pada penasaran semua juga ya, yaitu presentasi dari klub-klub yang ada di Semesta. Jadi yang pertama ini akan ada presentasi dari OSIS yang akan dibawakan oleh Erlan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad R. Akbar. Saya akan melakukan presentasi OSIS. Next. Apa itu OSIS? Organisasi Siswa Intrasekolah adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA. OSIS merupakan wadah untuk mengembangkan keahlian berorganisasi sejak dini. Pengurus OSIS adalah siswa-siswa terpilih dan siap untuk berkembang. Next. Misi OSIS. Visi kami adalah mewujudkan OSIS semesta yang amanah, cekatan, bertanggung jawab, aktif, profesional, dan menjadi teladan bagi lainnya. Visi kami yang pertama, mendukung setiap klub di SMA Semesta. Yang kedua, mengoptimalkan potensi bakat siswa di SMA Semesta dengan program yang diadakan. Yang ketiga, mendukung lingkungan sekolah yang harmonis antar siswa. Yang keempat, terbuka terhadap saran dan kritik. Next. Rajasa. Nama kabinet kami memiliki makna yang tidak sembarangan dan merupakan sebuah harapan. Garda Adira Rajasa merupakan mempunyai makna pasukan yang tangguh, bekerja keras, dan ulung menghadapi tantangan. Harapan kami di OSIS 2020 dan 2021 sukses dan menghasilkan prestasi. Next. Struktur organisasi yang sekarang diketuai oleh Rio Yanuarta, wakil ketuanya Muhammad Surya Wisaya Sarwono, sekretarisnya Rehantio Satrio Wibowo, Benda Davara Nataya Haziba, Sekbid Apresiasi Seni Bahasa dan Budaya, dan ada juga Sekbid Keagamaan dan Sosial, Sekbid Keterampilan Komunikasi dan Kewirausahaan, Sekbid Keorganisasian Pendidikan Berbangsa dan Beragama, Sekbid Kesehatan Jasmani dan Keolahragaan. Next. Relasi organisasi. Sini ada dua, yaitu Association of Universal Student Council atau AEC dan Forum OSIS Kota Semarang. Next. Kegiatan selama satu periode. Yang pertama ada pelantikan anggota OSIS. Next. Yang kedua ada LDK. LDK singkatan dari latihan dasar kepemimpinan. Biasanya di LDK, kami pengurus OSIS diajarkan tentang kepemimpinan seperti bagaimana cara menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Next. Semesta Day. Semesta Day adalah acara yang diadakan saat hari ulang tahunnya Semesta. Acara ini diadakan berbagai lomba. Biasanya kami mengajak teman-teman dari sekolah lain untuk mengikuti lomba-lomba yang kami adakan. Next. Venus.
Siaran dari Festival Nusantara. Biasanya, kami dari organisasi OSIS bekerjasama dengan klub lain untuk mengadakan lomba. Lomba yang kami adakan biasanya seperti kuis, pentas seni, dan lain-lain. Peringatan Hari Pahlawan. Biasanya, kami dari organisasi OSIS mengadakan lomba pada saat Hari Pahlawan, seperti lomba cerdas cermat, desain poster, dan lain-lain. Pekan Bahasa. Biasanya, kami dari organisasi OSIS juga bekerja sama dengan klub lain untuk mengadakan lomba. Lomba yang kami adakan biasanya seperti berpidato, berpuisi, dan bercerita memakai berbagai bahasa. Next. Semesta Ngabuburit. Acara ini diadakan saat bulan Ramadan. Biasanya, kami mendatangkan ustadz dari luar atau dari sekolah semesta sendiri untuk bercerita dan juga mengadakan berbagai lomba saat bulan Ramadan. Next. Last Night. Last Night acara ini diadakan ketika kelulusan kakak kelas 12. Acara ini biasanya mengadakan nominasi siswa atau abdi terbaik dan acara lainnya. Next. Silakan bisa join ke OSIS, menambah skill kepemimpinan, pengalaman berorganisasi, dan juga manfaat lainnya. Terima kasih. Makasih Erlan. Nah, buat teman-teman yang kayak teman-teman tadi denger juga ya, buat yang mau nambah pengalaman organisasi, ningkatin skill kepemimpinannya, itu bisa banget buat join ke OSIS. Oke, kita lanjut ke klub yang kedua, yaitu Pramuka, yang akan dibawakan oleh Surya Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman kelas 7 dan kelas 10. Perkenalkan, saya Surya Wijaya dari kelas 12A. Saya akan mempresentasikan pramuka yang ada di semesta. Pramuka sendiri memiliki arti Gerakan Pramuka Indonesia adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Dan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan panduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kita maksud ke struktur organisasi Bantara tahun ini. Bantara tahun ini diketuai oleh Muhammad Ferdi Davianto, Sekretaris Hanif Rabani Saka, Bendara saya sendiri Muhammad Trisurya Wijaya, Mangku Adat Dafara Tayasiba, dan masih ada anggota lainnya. Masuk ke kegiatan pramuka yang ada di semesta. Yang pertama ada kegiatan pramuka rutin. Kegiatan ini diadakan 2 minggu sekali. Di dalam sini kita akan mempelajari hal-hal seputar pramuka. Walaupun sampai saat ini pramuka tidak bisa dilakukan secara offline, kegiatan ini masih tetap diadakan secara daring dan pastinya tetap menarik serta informatif. Kegiatan ini adalah kegiatan wajib bagi kelas 7 dan kelas 10. Maka dari itu, teman-teman kelas 7 dan kelas 10 jangan sampai melewatkan kegiatan pramuka ini. Yang kedua, kegiatan pramuka camp atau kemah pramuka. Kegiatan ini juga kegiatan wajib bagi teman-teman kelas 7 dan kelas 10. Di kegiatan ini akan ada banyak hal yang menarik, seperti mendirikan tenda, penyalaan api unggun, game petualangan, dan masih banyak lainnya. Serta kegiatan ini juga menjadi acara pelantikan anggota Bantara SMA dan Dewan Penggalang SMP. Walaupun sekarang hanya bisa dilakukan secara daring, program ini tetap diadakan dengan nama Semesta Virtual Camp. Kita masuk ke manfaat pramuka. Manfaat pramuka adalah bisa menjadi lebih mandiri, melatih dan memupuk rasa disiplin, menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong, serta belajar dan melatih kemampuan organisasi.
Saya ingatkan kembali, program pramuka sifatnya adalah wajib diikuti untuk kelas 7 dan 10. Jika teman-teman ingin mengikuti ke dalam organisasi, teman-teman bisa ikut nanti di kelas 8 sebagai Dewan Penggalang atau di kelas 11 menjadi Bantara. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Surya Abia sudah membawakan penjelasan dan presentasi tentang pramuka ini. Dan selanjutnya ada dari Semesta Olympiad Squad atau biasa disingkat SOS yang saat ini akan dibawakan oleh Naufal Abi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arsadanendra, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Klub Olimpiade Semesta atau biasa disebut sebagai Semesta Olympiad Squad. Oke, selanjutnya. Untuk struktur organisasi tahun ajaran 2020-2021, saya sebagai ketua, lalu ada Raisa Safanahati sebagai wakil ketua, dan juga Ewangga Patrianada sebagai sekretaris. Selanjutnya, bagi teman-teman yang tergabung di Semesta Olympiad Squad, maka teman-teman akan terbagi menjadi 9 bidang studi di tingkat SMA dan juga 3 bidang studi di tingkat SMP. Ini menunjuk pada kompetisi sains nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Oke, jadi yang bidang SMP ada 3 bidang, yaitu matematika, IPA, dan IPS, sedangkan yang SMA ada 9 bidang, yaitu fisika, kimia, biologi, matematika, astronomi, kebumian, komputer, geografi, dan juga ekonomi. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan pada di Semesta Olympiad Squad ini. Yang pertama ada Etude Sore. Etude Sore ini adalah kegiatan belajar mandiri di mana teman-teman bisa belajar pada pukul 15.45 sampai 17.15 untuk memperdalam lagi ilmu pada bidang-bidang yang diolimpyadekan. Seperti itu. Selanjutnya ada juga yang namanya Olympiad Camp. Ini adalah pelatihan olimpiade yang dilakukan oleh Eduversal, di mana tidak hanya anak-anak semesta yang mengikuti pelatihan ini, tetapi juga sekolah-sekolah mitra dari Eduversal, misalnya SMA Karisma Bangsa, terus ada SMA Pribadi Bandung, dan juga Pribadi Depok, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa menjadi ajang bagi teman-teman untuk menambah lagi relasi atau teman-teman tidak hanya dari sekolah semesta, tapi juga dari luar sekolah semesta, seperti itu. Selanjutnya, ada juga yang namanya outing. Outing ini adalah kegiatan belajar di luar pelajaran sekolah, di mana sistemnya sama seperti Etude Sore, di mana kita belajar mandiri, atau juga seperti Olympiad Camp, ada pelatih yang mengajar kita. Ini biasanya dilakukan ketika sudah mendekati kompetisi sains nasional untuk tingkat kota, provinsi, dan juga untuk tingkat nasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat offline. Yang pertama adalah wisata alam ke Curug Lawe. Curug Lawe ini adalah seperti wisata alam yang ada di dekat semesta. Jadi teman-teman bisa semakin dekat dengan teman-teman anggota SOS dan juga semakin akrab ketika wisata ini. Selanjutnya ada juga untuk yang putri ada kegiatan masak bersama. Nah, ada juga kegiatan Cosmic atau Competition of Science and Mathematics dan SFA, Science Fun Area, yang dimana kedua kegiatan ini diselenggarakan pada saat Semesta Day berlangsung. Nah, Cosmic ini adalah kegiatan di mana kita bisa
bukan. Jadi teman-teman ada olimpiade untuk SD dan SMP, sedangkan untuk yang SFA itu adalah di mana teman-teman pengunjung dari Semesta Day bisa mengunjungi tenan atau booth yang ada di Semesta untuk bisa melakukan eksperimen-eksperimen yang berkaitan dengan sains, seperti itu. Bisa dilihat di bagian kanan ini ada salah satu eksperimen kami di mana dengan sabun dan juga beberapa alat lainnya, ketika tangannya dibakar maka tangannya tidak terbakar tetapi ada api yang keluar, seperti itu. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, maka akan ada seleksi bagi pendaftar, yaitu ada tes tertulis dan juga tes wawancara. Untuk pendaftaran akan dibuka pada tanggal 14 Juli sampai 23 Juli, dan juga tes tertulis akan dilaksanakan pada 26 Juli. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naufalabi. Gimana teman-teman tadi? Udah dijelasin kan kalau gabung SOS itu juga bisa nambah teman, bisa nambah ilmu juga, dan bisa nambah banyak lagi. Keren kan klub SOS ini? Yang selanjutnya ada klub Bisfaris yang akan dibawakan oleh Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Oktar Ramadan. Saya berada di grup Bisfares. Di Bisfares pemimpinnya adalah Pak Caswa dan ketuanya adalah Sukron Nabi. Bisfares merupakan salah satu klub yang ada di Semesta yang bergerak di bidang kemanusiaan, sosial, dan amal. Kegiatan Bisfares selama 1 tahun ini adalah bantuan bencana alam, Jumat Berkah, Charity Akbar, dan pembagian paket buka bersama. Rencana kegiatan Bisfares 1 tahun ke depan adalah Jumat Berkah, kurban, kunjungan panti asuhan, bantuan bencana jika terjadi bencana di suatu wilayah, bantuan panti asuhan, hari PMI, Charity Akbar, dan Semesta Day. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zirah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Azzazalah ayat 7. Bagi yang tertarik untuk daftar ke Bisfares, bisa silakan masuk. Dan mohon maaf, Bisfares pada tahun ini tidak bisa melakukan banyak hal karena kegiatan yang biasa dilakukan Bisfares dilakukan secara offline. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Faisal. Jadi misal di antara kalian, teman-teman semua ada yang suka berbagi kan, bisa banget buat join ke klub Bisfaris ini. Oke, selanjutnya ada klub Rohis yang akan disampaikan oleh Ewangga Api. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewangga Patrianada sebagai perwakilan dari klub Rohis Semesta. Rohis Semesta adalah klub di sekolah semesta yang bergerak di bidang pembinaan kerohanian Islam. Berikut adalah ketua-ketua Rohis SMA dan SMP Semesta dari generasi ke generasi. Ini adalah ketua-ketua Rohis SMA Semesta dari tahun ke tahun. Next. Sedangkan ini adalah ketua-ketua Rohis SMP Semesta dari tahun ke tahun. Untuk slide ini adalah ketua Rohis SMA Semesta periode tahun 2020-2021, yaitu Barik Dava Akbar dari kelas 12B. Salah satu manfaat utama mengikuti klub Rohis adalah kita bisa sama-sama mengenal tentang dakwah dan ajaran Islam lewat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Adapun kegiatan-kegiatan Rohis sebelum pandemi diantaranya adalah next, Camp Rohis, kegiatan-kegiatan yang lain juga, next, serah terima jabatan, Semesta Cinta Rasul dan Semesta Islamic Week.
Ini ada jaket Rohis. Ada lomba cerdas cermat Quran di luar, di Unisula. Kemudian ada dokumentasi lomba dai pada semesta Islamic Week. Lomba musabaqah tilawatil Quran. Lomba cerdas cermat PAI. Jual beli dengan akad murabahah. Ada stand-stand, kemudian kajian rutin Rabu, aksi solidaritas, Milad dan Rohis Award, kemudian rihlah ke tempat-tempat bersejarah Islam di sekitar Jawa Tengah. Di masa pandemi ini, kami dari Rohis berusaha untuk tetap hidup dan aktif lewat kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara daring, baik secara internal maupun eksternal. Di antaranya ada posting dakwah rutin di Instagram rohis.dakwah_semesta, kemudian ada peringatan Hari Besar Islam, contohnya peringatan Isra Mi'raj. Kemudian Rohis juga bekerja sama dengan OSIS dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan semesta ngabuburit yang isinya ada lomba-lomba, seminar agama, serta Q&A di mana siswa dapat bertanya tentang apapun yang berkaitan dengan agama Islam kepada narasumber. Selain itu, tahun lalu perwakilan Rohis juga mengikuti kegiatan eksternal, yakni Kemah Rohis Kota Semarang. Sedangkan harapan dan misi Rohis ke depannya secara jangka panjang adalah menjadi center kajian Islam bagi siswa SMP SMA semesta, lahirnya generasi-generasi pemikir Islam yang berilmu, beramal, dan berdaya guna sebagaimana moto Rohis, kemudian menjadi model Rohis bagi SMP SMA lainnya. Sedangkan untuk jangka menengah, harapan kami yang pertama ada pendidikan dan pelatihan kader, kemudian seminar atau bedah buku atau talk show, rihlah, peringatan Hari Besar Islam, aksi solidaritas berupa donor darah, sunatan massal, posko bantuan bencana, santunan, dan lain-lain, serta training motivasi. Sedangkan harapan kami untuk jangka pendek, ini program-programnya disesuaikan dengan kesepakatan dan program kerja masing-masing periode, serta keadaan dan kondisi pada saat tersebut. Yang pertama ada kajian rutin Rabu, ada jadwal rutin azan dan iqamah kalau di asrama, kemudian ada penyebaran syiar Islam lewat mading, leaflet, dan sebagainya, atau dalam hal ini online bisa lewat Instagram Rohis. Kemudian ada study club, pelatihan bahasa Arab, bahasa Turki, tajwid, dan sebagainya, pelatihan studi Al-Quran, pelatihan-pelatihan lain. Pada akhirnya, besar harapan kami agar teman-teman sekalian bisa bergabung untuk bersama-sama mewujudkan harapan besar Rohis, serta melanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar lewat kegiatan-kegiatan Rohis ke depannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum. Terima kasih Ewangga Abi. Jadi buat teman-teman yang ingin mendalami pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam itu bisa ikut klub Rohis ini ya. Selanjutnya ada presentasi dari klub Cosmotrap yang akan dibawakan oleh Dava Elwan. Nah, seperti yang dijelaskan KMC tadi, nama saya Dava, saya merupakan perwakilan dari Cosmotrap. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu Cosmotrap kepada kalian. Nah, apa itu Cosmotrap? Cosmotrap merupakan kependekan dari Community of Semesta Moment Trapper. Lanjut. Apa saja yang kita lakukan? Nah, sebelum itu, mari kita lihat apa saja bagian-bagian yang ada di dalam Cosmotrap. Nomor 1 ada video editor, nomor 2 ada fotografer, 3 ada videographer, 4 ada graphic designer, nomor 5 ada jurnalis. Lanjut. Nah, kenapa kalian harus masuk Cosmotrap? Nah, kalian di dalam Cosmotrap itu bisa belajar buat poster, 2 bisa buat video, 3 bisa edit video. Lalu keempat, kadang-kadang kita juga buat podcast juga. Lanjut. Nah, ini ada beberapa foto yang diambil dari Cosmotrap tahun lalu. Ini pertama upacara, lanjut. Ini Venus, lanjut. Nah, untuk teaser Venus ada di Instagramnya Cosmotrap ya. Lanjut. Nah, udah, terima kasih.
Terima kasih kepada Deva Elvan sudah menjelaskan tentang Cosmotrap ya. Jadi buat teman-teman yang suka taking pictures, bikin podcast, buat artikel, kalian bisa nih join ke Cosmotrap biar bisa disalurkan dengan baik lah skillnya teman-teman semua. Oh ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat box ya. Nanti di akhir bakal dijawabin sama teman-teman dari tiap klub masing-masing. Oke, klub selanjutnya dari English Club yang akan dibawakan oleh Safdar. Hello everyone, perkenalkan saya Safdar Syuja Pratama Ramadhani. Saya perwakilan dari English Club. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kalian harus bergabung ke English Club. Next slide. Sebelum saya mulai, saya ingin memberi sebuah motivasi, yaitu failure starts with a fear, di mana yang artinya sebuah kegagalan berawal dari ketakutan. Jadi kalian jika belum memulai apapun itu, jangan pernah takut untuk merasa gagal ya. Next. Kenapa sih kalian harus gabung ke English Club? Ya, yang pertama, English give you access to some of the world's best university. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki cita-cita untuk study abroad, dan misalnya kalian ingin pergi kuliah ke UK, Aussie, atau States untuk mempersiapkan belajar bahasa Inggris itu banyak tantangannya, dan kita nggak hanya mempelajari secara bahasa aja, kita juga bisa mempelajari budaya-budaya yang sangat beragam yang ada di dunia. Yang ketiga, English is one of the most important languages for business. Seperti yang kita ketahui semua, bahasa Inggris merupakan bahasa global nomor 1 di dunia. Jadi hampir di seluruh sektor pekerjaan itu, terutama di sektor bisnis ya, semua pasti tidak lepas dari yang namanya bahasa Inggris. Dan yang terakhir, English is useful for traveling. Selain di antara kalian mungkin ada yang ingin jalan-jalan keliling dunia atau mengunjungi ke beberapa negara. Dengan menguasai bahasa Inggris, mungkin kalian tidak akan merasa kesulitan ketika berkomunikasi dengan strangers di luar sana. Next slide. Untuk agenda mingguannya yang kita lakukan itu ada info lomba, games, speech, dan conversation corner. Next slide. Untuk agenda bulanannya kita ada sharing pengalaman dan movie time. Dan di next terakhir ini, next. Untuk agenda tahunan kita ada Semesta Day dan English Week. Next. Sebelum saya ingin memberi satu motivasi lagi dari Albert Einstein, yaitu a person who never made a mistake never tried anything new. Jadi sekian dari saya tunggu kehadiran kalian di English Club. Thank you so much. Thanks for your attention. Bye bye. Jadi keren banget ya klub Inggris ini. Emang bahasa Inggris sekarang tuh dipakai banget ya di mana-mana. Jadi buat teman-teman yang mau mendalami bahasa Inggris, nyari pengalaman speaking, persiapan studi, cocok banget sih join ke English Club ini. Jadi klub yang selanjutnya itu adalah Culture Club yang akan dibawakan oleh Rehan Zada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dan saya di sini selaku Ketua Culture Club Semesta akan mempresentasikan tentang klub Culture Club. Lanjut. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas. Apa sih Culture Club itu? Culture Club adalah salah satu klub di Semesta yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan. Ini pun baik dari budaya Indonesia maupun budaya dari negara lain. Lanjut. Nah, Culture Club tuh ngapain aja sih kegiatannya? Berikut adalah kegiatan-kegiatan utama di Culture Club. Yang pertama ada pekan bahasa, yang kedua ada gasibu atau gebiar seni dan budaya, dan yang terakhir ada folklore.
Nah, yang pertama adalah Pekan Bahasa. Jadi Pekan Bahasa itu adalah acara tahunan di Semesta di mana para siswa akan menunjukkan dan memamerkan kebudayaan dari negara sesuai kelas dari foreign language yang diikuti. Jadi nanti kan kalian masuk akan ada yang namanya kelas foreign language atau kelas bahasa asing. Nah, nanti dari negara-negara tersebut kalian akan bikin kayak pameran gitu. Selanjutnya. Yang kedua ada Gasibu. Gasibu adalah singkatan dari Gebiar Seni dan Budaya. Gasibu ini adalah salah satu cabang lomba di event Semesta Day. Jadi nanti tuh ada event besar namanya Semesta Day. Nah, dan Gasibu itu adalah salah satu cabang lombanya. Nah, di event ini tuh akan diadakan lomba-lomba yang berbau kesenian seperti contohnya lomba menyanyi, lomba pidato, lomba puisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada yang namanya folklore. Nah, folklore itu kalau secara umumnya artinya adalah adat dari suatu budaya. Tapi kalau di Semesta itu dia lebihnya ke arah kayak tari tradisional dari Turki. Nah, dengan folklore ini kita tuh bisa ngikutin berbagai macam lomba gitu. Ada bisa di dalam negeri maupun dari luar negeri. Contohnya lomba dalam negeri waktu itu pernah ikut lomba DBL Lang Dance. Terus yang di luar negeri itu dulu pernah ikut lomba di Georgia di Eropa, terus juara, ingat juara berapa. Tapi nah, pokoknya yang kalian yang misalkan pengen cari pengalaman buat lomba di mana gitu di dalam negeri maupun luar negeri, nah boleh tuh join. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan jangan lupa untuk bergabung di Culture Club 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kayak yang tadi udah dijelasin ya, buat yang suka sama budaya dari dalam negeri maupun luar negeri, join Culture Club ini pilihan yang tepat banget buat teman-teman semua. Klub selanjutnya ini buat teman-teman yang suka olahraga nih, klub basket yang akan dibawakan oleh Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fafa, perwakilan dari Semesta Basketball Club. Next. Data SBC atau Semesta Basketball Club. Ketua Raimundus Eko Abi. Pelatih kita ada 2, Coach Habib dan Coach Mario. Next. Prestasi SBC. Yang pertama ada juara 1 DBL Central Java. Yang kedua juara 1 Civil Cup. Next. Yang ketiga ada juara 1 Mountain View Basketball Turnamen. Yang keempat ada juara 1 Libers Cup. Next. Dan yang terakhir ada juara 2 Wali Kota Cup. Karena masih daring, SBC latihan 1 minggu sekali, setiap hari Jumat jam 1 siang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Fawas sudah jelasin basketnya. Selanjutnya ada klub yang nggak kalah menarik nih, yaitu klub Paskibra yang akan dibawakan oleh Barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 7 dan kelas 10. Perkenalkan, nama saya Barik Devakter dari kelas 12B, perwakilan dari Paskibra. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu Paskibra dan apa saja kegiatannya. Next. Apa itu Paskibra? Paskibra adalah pasukan pengibar bendera yang tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka tingkat kota, provinsi, dan nasional, namun hanya bertugas di sekolah. Paskibra merupakan singkatan dari pasukan pengibar bendera. Dalam arti luas, Paskibra berarti suatu wadah bagi bangsa dan negara yang ditumpuk dalam menghormati Sang Merah Putih, disiplin, tangguh, pantang menyerah, serta melatih sikap dasar kepemimpinan dalam keorganisasian, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tujuan Paskibra ialah 1. Menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas.
Yang keempat, disiplin diri dalam segala bidang kehidupan. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling hormat, menghormati kepada yang lebih dewasa atau sesama, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan di dalam hal baris berbaris dan tata upacara bendera atau TUB. Nama pasukan dan moto. Berdasarkan SK organisasi, nama pasukan kita adalah Panji Satya, yang berarti pasukan juang ilmu semesta jaya. Moto kita adalah semangat muda semesta menjadi pelopor untuk diri sendiri. Struktur organisasi. Penanggung jawab adalah Kepala SMA Semesta Semarang, Pembina Bayu Aryadi. Komandan pasukan adalah saya sendiri, Barikda Akbar. Ketua Divisi SDM adalah Muhammad Tri Surya WS. Ketua Divisi Latihan Gilar Wirayuda. Ketua Divisi Logistik Ehsan Karuniawan. Anggota pelaksana Ferdi Fidan Talenta Vega dan Dafarel. Jenis kegiatan. Yang pertama adalah latihan rutin, terdiri dari latihan fisik, latihan gerakan, latihan variasi formasi. Yang kedua, latihan insidental, yaitu jika ada kegiatan khusus atau upacara hari besar nasional. Yang ketiga, tontama, adalah singkatan dari peloton utama. Yang keempat, cipta kondisi apel pagi. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi oleh Paskibra untuk menyiapkan apel pagi. Biasanya 3 anggota yang akan menyiapkan. Yang kelima, upacara bendera setiap hari Senin dan memperingati hari besar. 6. Long March. Kegiatan lari jarak jauh untuk mendapatkan pin tapak merah dan pin tapak hitam. Yang ketujuh, jalan sehat semesta D. Yang ke-8, ikut perlombaan. Persiapan seleksi Capaskibra. Yang pertama adalah persiapan seleksi administrasi. Yang kedua, persiapan seleksi wawancara dan kesehatan. Yang ketiga, intensif PBB. Nah, ini bisa dilihat seragamnya. Ini upacara kemerdekaan yang dilaksanakan pada 2019 lalu. Ini acara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2019 lalu. Ini regenerasi Paskibra biasa dilakukan pada bulan September. Ini regenerasi ini dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. Acara Hari Pahlawan ini dilaksanakan pada 10 November 2019 yang lalu. Nah, bagi teman-teman yang berminat bisa mendaftarkan diri. Sekian dari saya, mohon maaf teman-teman jika ada salah atau kurang kata. Sekaligus mohon maaf di periode tahun 2021-2022 tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, klub selanjutnya adalah klub literasi yang akan dibawakan oleh Justian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Justian Wismana dari kelas 12B, dan saya mewakili perkenalan dari Klub Literasi Semesta atau Litrosta. Klub ini memanglah klub tentang membaca dan menulis. Lalu bagaimana dan mengapa kalian akan tertarik untuk bergabung dengan klub ini? Berikut akan saya bawakan Introduction to Litrosta. Mungkin menurut namanya, kalian akan berpikir bahwa klub ini itu berisikan orang-orang yang sangat kutu buku, yang hanya menghabiskan waktunya untuk membaca buku di waktu-waktu luangnya sampai waktu luang itu habis. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ada beberapa tipikal orang yang saya yakin akan sangat menikmati menjadi anggota di klub Litrosta. Next, berikut.
Berikut adalah tanda kalian cocok join Litrosta. Suka ke Gramedia, suka nonton film, suka berimajinasi, filsuf alias suka mikir dan suka mojo, nilai pelajaran bagus, opsional, dan kalau kalian memenuhi sebagian besar dari ciri-ciri tersebut, saya jamin kalian akan sangat menikmati menjadi bagian dari klub Litrosta. Lanjut. Kegiatannya adalah sebagai berikut. Kami bagi menjadi mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Mingguan kita biasanya membaca dan menulis, yang mana ini diatur oleh Pak Ulin nanti. Biasanya kita membaca buku bulanan atau menulis sesuatu yang diatur oleh Pak Ulin nanti. Bulanan kita mereview buku. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan di-assign untuk membaca buku sebanyak-banyaknya. Lalu kita akan mereviewnya di akhir bulan gitu. Kita akan mereview apakah buku itu bagus atau tidak, atau apakah kita merekomendasikan atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu semester ada kumpul karya. Kita setiap semester akan menyelenggarakan semacam project gitu, di mana kita membuat sebuah karya original yang mungkin akan dipublikasikan seperti sebelumnya, seperti Litrosta sebelumnya, yang pernah membuat kumpulan cerpen yang sudah dipublikasikan. Lalu tahunan ada festival buku dan festival literasi. Lanjut. There is no greater irony than bearing an untold story inside you, said Maya Angelou. Jadi seperti yang tertulis di sini, kami percaya bahwa semua orang itu memiliki ide dan gagasan yang unik dalam diri mereka masing-masing yang berhak dan punya tempat untuk disebarkan pada orang lain dan dituliskan. Dan menurut Maya ini, rasa sakit yang paling sakit adalah di mana kalian tidak bisa menuliskan apa yang kalian pikirkan. Jadi kita bermaksud menyediakan wadah bagi kalian untuk mengekspresikan ide-ide tersebut. Lanjut. Ini adalah karya sebelumnya yang kami sebutkan. Yaitu antologi cerpen yang pernah dibuat oleh anggota literasi sebelumnya, juga kisah-kisah inspiratif Guru Semesta Semarang yang dibuat oleh Guru Semesta Semarang. Lanjut. Pengurus Litrosta 2021, jabatan ketua saya, Christian, wakil ketua Sani, dan 3 relawan, Muhammad Bayhaqi, Erlan Rahmat, anggota adalah semua siswa SMA Semesta. Karena memang event dan kegiatan kita ini terbuka untuk siapapun yang mau bergabung. Jadi kalau kita menyelenggarakan event, semua orang kalian bisa ngajak teman-teman yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu juga. Lanjut. Ya, jadi sekian itu saya Justian Wismana dari kelas 12B. Sampai berjumpa di klub literasi. Terima kasih kepada Justian Nabi telah menjelaskan tentang klub literasi ya. Baik, selanjutnya ada klub public speaking yang akan dibawakan oleh Rahmat. Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, namaku Rahmat Prastio dari Ekstrakurikuler Public Speaking. Saya di sini akan menjelaskan terkait ekstrakurikuler public speaking. Next slide. Jadi, apa sih public speaking itu? Secara sederhana, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum secara efektif dan efisien. Next slide. Bagaimana sih public speaking itu? Teman-teman merasa grogi ketika ada tugas presentasi atau berbicara di depan umum. Kamu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa menyampaikannya karena kesulitan untuk mengolah kata-kata. Atau bahkan demam panggung. Tenang, di ekstrakurikuler public speaking, kita akan belajar mengatasi permasalahan tersebut dan bagaimana berbicara yang efektif dan efisien, berpikir kritis akan isu-isu yang ada di sekitar kita dan masih banyak lagi pada setiap hari Jumat setelah sholat Jumat yang dimentori oleh Bapak Jumiko. Lalu, berpublic speaking itu adalah skill yang tidak dipelajari di sekolah umumnya. Teman-teman akan mendapatkannya ketika teman-teman ikut ekstrakurikuler public speaking. Mari berpublic speaking dan kagumkan dunia dan permainan kata-kata kita. Next slide. Mengapa ikut public speaking? Ada banyak alasan dan manfaat ketika kita bisa public speaking dan baik. Public speaking sekarang menjadi skill yang wajib dimiliki pada era saat ini, selain memasak, editing, atau komputer.
Dan implementasinya seperti bagaimana kita wawancara kerja, presentasi, atau meyakinkan lawan bicara. Lalu manfaatnya apa saja? Manfaatnya ada beberapa, yaitu melatih kepercayaan diri, kemampuan merangkai kata, gaya bicara menjadi lebih, dan melatih berpikir kritis. Itu adalah manfaat dari berpublic speaking. Dan semua orang bisa berpublic speaking, dan baik entah itu extrovert atau introvert, karena berpublic speaking itu adalah skill yang perlu dilatih tanpa perlu memandang kepribadian seseorang. Sekian dari saya, apabila ada mohon kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, klub selanjutnya yang akan menyampaikan presentasi adalah klub coding. Kepada Alif Hakim, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Hakim dari Coding. Next. Apa itu coding? Coding adalah salah satu tindakan dari langkah-langkah pemrograman dengan menuliskan kode atau skrip dalam bahasa pemrograman. Next. Ini salah satu bahasa pemrograman yang bisa dipelajari. Next. Ini juga salah satu bahasa pemrograman yang bisa dipelajari juga. Next. Ini ilustrasi saja. Next. Apa saja manfaat belajar coding? Mengembangkan pola pikir untuk memecahkan sebuah masalah, berdampak positif terhadap karir Anda, menghasilkan lebih banyak uang, meningkatkan kehidupan sosial yang dimiliki, meningkatkan kepercayaan diri Anda. Next. Apa saja hal yang bisa dibuat setelah belajar coding? Aplikasi, game, website, dan lain-lain. Next. Bagi yang suka pemrograman atau teknologi gitu, bisa ikut ekskul coding ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, klub yang akan menyampaikan adalah klub puisi yang akan dibawakan oleh Saniapi. Selamat sore dan perkenalkan, nama saya Sani Akmal, kelas 12A. Izinkan saya untuk mempresentasikan demo mengenai rekrutmen untuk anggota ekstrakurikuler puisi tahun 2021, SMA Semesta BBS Semarang. Selanjutnya, ekskul puisi adalah suatu kegiatan tambahan sekolah yang memadahi para siswanya untuk terjun dalam bidang sastra puisi. Jadi apa itu puisi? Definisi puisi menurut Herman Waluyo dalam bukunya Apresiasi Puisi, Panduan untuk Pelajar dan Mahasiswa adalah bentuk karya sastra yang mengutarakan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan batinnya. Selanjutnya, lalu ada apa aja di ekskul puisi ini? Ada 4 hal utama yang akan dipelajari. Pertama, mengenal apa itu puisi, mengenal ciri dan macam-macam jenisnya. Kayak pembagian puisi lama dan modern, gurindam, sloka, dan lainnya. Kedua, menganalisa sastra puisi penyair berupa interpretasi, makna di balik karya tulis mereka, dan keunikan gaya bahasa para penyair. Ketiga, praktik dan membaca puisi, yang nggak cuma sekedar membaca biasa, tapi memperhatikan artikulasi, intonasi, isi, suasana, dan lainnya. Keempat, yakni mengembangkan ide dan berkarya dengan menulis sendiri puisi. Nah, seru kan? Selanjutnya. Tahun ajaran kemarin, 2020-2021, kami mendiskusikan dan membahas buku kumpulan puisi karya Joko Pinurbo, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Foto-foto di bawah adalah salah satu keseruan ikut ekskul puisi, yakni berkesempatan mengikuti lomba-lomba di luar sekolah dan membaca puisi di hadapan teman ekskul sendiri. Lalu, kapan ekskul puisi diadakan? Tiap hari Kamis atau Jumat, sesuai jadwal dengan durasi kurang lebih 1,5 jam. Karena sekarang lagi pandemi, jadi online. Selanjutnya, lantas kenapa puisi?
Di dalam puisi itu kita mencoba memaknai sebuah karya sastra, merasakan dan memahami maknanya. Diolah dan diimajinasikan di kepala, kemudian diekspresikan melalui suara, gestur, dan mimik muka. Selanjutnya, jadi gimana? Seru kan? Masih banyak keseruan lainnya yang menunggu loh. Segera daftarkan diri kalian untuk ikut ekskul puisi. Untuk info lebih lanjut, DM aja di nomor WA yang tertera di layar. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Sani Abi buat presentasinya ya. Teman-teman yang suka puisi harus banget nih join ekstrakurikuler puisi yang ada di Semesta. Oke, last but not least, Ekstra Tafidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yafi Atullah, dari kelas 8A ingin mempresentasikan ekstrakurikuler tahfidz. Apa sih pengertian dari tahfidz? Next. Tahfidz Al-Quran terdiri dari dua kata yang masing-masingnya memiliki arti yang berbeda. Kata tahfidz memiliki arti sebagai menghafal yang berasal dari bahasa Arab. Hafidha yahfadhu hifdzan, yang merupakan lawan dari lupa, yaitu selalu mengingat dan sedikit terlupa. Tujuan tahfidz adalah agar anak senang dan cinta terhadap Al-Quran, gemar membaca dan menghafal Al-Quran, dan memiliki akhlakul karimah. Materi tahfidz yang diajarkan adalah mulai dari juz amma atau juz 30. Manfaat tahfidz. Banyak sekali manfaat bagi siswa yang hafal Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Manfaat lainnya adalah bertambahnya pahala kebaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari Ekstra Tafidz ya. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa banget nih ditanyain lewat chat atau open mic. Ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Arif, untuk yang Mandarin, Jepang, sama Perancis, coba dicek. Kenapa, Pak? Arif, untuk yang Mandarin, Jepang, sama Perancis, ini kelas 8 ada Angga, terus Akmal, sama Fazer. Coba, ada nggak? Sudah hadir belum? Mau presentasi. Yang SMP. Sebentar, Pak. Coba dipanggil. Rendra Angga, ada nggak? Mazer, kelas 8A. Akmal Raihan, kelas 8A. Sudah join? Sebentar, Pak. Sudah join ya? Sudah, kalau mau share screen sudah bisa ini. Ayo, silakan siapa dulu ini? Angga, Akmal, sama Mazer. Siapa dulu? Ini yang SMP. Yang bahasa belum ini. Jadi sesi Q&A akan diundur ya setelah presentasi dari klub-klub yang ada di SMP. Nanti akan pertanyaannya akan digabungkan. Silahkan untuk kelas 8 yang ingin mempresentasikan sudah bisa share screen. Ya, perkenalkan nama saya Rendra Angga Saputra dari kelas 8A.
Saya akan mempresentasikan tentang eskul Mandarin. Yang ke-1 jadwalnya setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 2. Untuk materinya, yang 1 belajar sapaan dalam bahasa Mandarin. Yang kedua, perkenalan dalam bahasa Mandarin. Yang ketiga, percakapan mengenai aktivitas sehari-hari dalam bahasa Mandarin. Yang keempat, belajar kebudayaan Tionghoa, yaitu Imlek, film, dan lain-lain. Manfaat belajar Mandarin. Belajar bahasa Mandarin dewasa ini sangat banyak manfaatnya. Di antaranya dengan kita berbahasa Mandarin, kita dapat dengan mudah bekerja sama dengan hal bisnis dengan orang-orang Tiongkok. Nomor 2, peluang kerjanya yang sangat banyak dan selalu dibutuhkan, seperti menjadi translator, guru, tour guide, pariwisata, dan lain-lain. Bagi yang tertarik, silakan join di Ekskul Mandarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klub yang lain. Untuk selanjutnya dipersilakan. Mal sama Lazar. Lanjut dulu. Masih ada 2 ini. Saya dulu ya, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, je vais bien. Je m'appelle Lazare dans la classe 8A. Je vais vous expliquer sur la langue française. Hai, nama saya Lazare dari kelas 8A. Saya akan menjelaskan tentang eskul bahasa Prancis. Suaranya belum keluar ini, Lazar, Akhel. Pernahkah kalian mendengarkan tentang Prancis? Seperti contohnya yang paling terkenal adalah Menara Eiffel, dan banyak juga makanan roti yang terkenal seperti baguette dan croissant. Dan di Prancis kita menggunakan bahasa Prancis, dan kita akan bahas tentang bahasa Prancis. Belajar bahasa Prancis atau bahasa asing lain dapat memberi banyak keuntungan di masa depan. Dan fun fact, bahasa Prancis itu dipakai di 5 benua. 274 juta orang menggunakan bahasa Prancis, dan bahasa Prancis termasuk 10 bahasa yang paling banyak dipelajari di dunia. Jadi kesimpulannya, bahasa Prancis adalah bahasa penting sama seperti bahasa Indonesia. Dan ini adalah gambar banyaknya penutur bahasa Prancis di penjuru dunia. Contohnya di Amerika ada 7,6%, di Eropa ada 36,4%, di Afrika ada 54,7%, di Moyen-Orient ada 0,9%, di Asia ada 0,3%. Apa sih yang kita pelajari di eskul nanti? Ya, nanti kita akan membahas tentang bahasa yang syahdu. Kadang kalau kita dengar orang Perancis ngomong seperti kumur-kumur, nah, supaya tidak terdengar seperti kumur-kumur, harus paham dong sama bahasa Perancis. Dan selanjutnya adalah budaya Perancis. Kita akan membahas lagu Perancis, tempat wisata, kekayaan alamnya, dan lain-lain. Kita juga membahas tentang kartun Perancis loh. Perancis juga punya kartun yang nggak kalah seru juga loh. Dan akan bahas budaya Indonesia supaya agar nggak lupa sama budaya sendiri. Nanti kita bandingkan dengan budayanya. Apa sih manfaat belajar bahasa Prancis? Kita dapat memahami bahasa penting dunia dan melatih kepercayaan diri dan dapat teman baru juga loh. Dan juga kita berkesempatan sekolah di Prancis. Siapa nih yang mau sekolah di Prancis? Ya, saya sendiri pengen sekolah di Prancis.
Dan ada yang perlu diketahui nih, kalian pernah dengar lagu Pota-Pota atau yang Dominique? Ya, dua lagu tersebut berbahasa Prancis loh, dan liriknya tidak seperti yang kalian nyanyikan. Pengen tahu lirik asli dan artinya? Yuk join eskul bahasa Prancis. Saya tunggu partisipasinya ya. Merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk adik-adik dari SMP yang sudah mempresentasikan ekstra-ekstra dan klub-klubnya ya. Kita kembali ke Q&A tadi. Untuk pertanyaan pertama dari Raihan Bilalbi, apakah harus memilih salah satunya? Untuk klub itu wajib ya minimal memilih satu. Dan untuk yang bertanya, boleh ikut berapa klub? Kalau di angkatanku waktu itu memilih maksimal 2 klub dengan alasan jadwalnya tidak boleh berbentrokan. Jadi misal jika ingin join yang jadwalnya tidak sama-sama padat dan membutuhkan latihan tiap hari gitu. Baik, jika sudah pertanyaannya, maka sesi demo ekskul akan saya tutup ya. Yang Jepang sudah belum? Akmal, Arik? Akmal Raihan yang Jepang, Akmal Raihan, kelas 8. Bahasa Jepang belum ya? Ada Akmal Raihan. Akmal Raihan. Halo Akmal Raihan. Iya Pak, ada Pak. Ada. Oke, berarti Akmal Raihan dulu ini untuk bahasa Jepangnya. Sudah terlihat belum? Ya, terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Akmal desu. Honjitsu wa Nihongo no kurabu ni tsuite o hanashi o shitai to omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Minasang, issho ni Nihongo to Nihon no bunka o benkyou shimashou. Selamat siang, perkenalkan nama saya Akmal. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai klub bahasa Jepang. Mohon bantuannya. Ayo belajar bahasa Jepang bersama. Sebelum itu, ada hal yang perlu diketahui terlebih dahulu di klub bahasa Jepang ini, yaitu Katsudo atau kegiatan. Di klub bahasa Jepang ini kegiatannya ada apa aja sih? Nah, di klub bahasa Jepang ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu belajar mengenal dan menulis huruf Jepang, belajar mengenal budaya Jepang, dan belajar tata bahasa dalam bahasa Jepang. Sebentar. Untuk belajar mengenal dan menulis huruf Jepang, di klub bahasa Jepang ini mengajarkan 4 huruf yang ada di Jepang, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Kemudian untuk mengenal budaya Jepang. Seperti yang kita ketahui, Jepang merupakan negara yang kaya dengan adat istiadat dan kebudayaan. Di antaranya Hari Besar di Jepang. Hari Besar di Jepang salah satunya adalah Tanaba Matsuri yang setiap tahunnya digelar pada tanggal 7 Juli. Kemudian ada rumah tradisional. Jepang juga memiliki rumah tradisional yang bernama Minka. Kemudian lagi ada etika di Jepang. Etika di Jepang sebenarnya juga sangat banyak. Karena itu, jika kita ingin jalan-jalan ke Jepang, sebaiknya kita pelajari dulu etika-etika yang ada di Jepang agar tidak menjadi sesuatu yang buruk bagi warga Jepang. Selanjutnya, ada tata bahasa. Tema tata bahasa dalam bahasa Jepang antara lain yang pertama, salam dan sapaan. Di klub bahasa Jepang ini mengajarkan bagaimana cara mengucapkan salam dan menyapa dengan baik, baik itu kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, perkenalan diri. Perkenalan diri juga sangat penting, dan di klub bahasa Jepang ini juga mengajarkan cara memperkenalkan diri dengan baik dan benar.
Yang ketiga, di kehidupan sehari-hari. Di klub bahasa Jepang, kita juga dapat mempelajari percakapan dasar yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah di kehidupan sekolah. Sama saja seperti di kehidupan sehari-hari, klub bahasa Jepang ini juga akan mengajarkan penggunaan bahasa atau cara berbicara yang baik di kehidupan sekolah. Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat dipelajari di klub bahasa Jepang. Karena itulah, ayo kita join ke klub bahasa Jepang untuk mempelajari banyak hal yang ada di Jepang. Sekian dari saya, arigatou gozaimasu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasi bahasa Jepangnya ya. Gak kerasa ya teman-teman, ini udah sampai di penghujung acara. Ya, semoga acara ini bisa membantu teman-teman semua buat milih klub yang ada di semesta. Kalau begitu, saya sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ini untuk anak-anak OSIS. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pertanyaan, yakin? Sudah bisa menentukan kapan atau apa yang akan dipilih, klubnya apa, kemudian ekskulnya apa. Ya, nanti dipikir-pikir dulu ya. Itu untuk mengembangkan bakat minat kalian. Sekali lagi bahwa itu kegiatan non akademik meskipun online ya, meskipun online di semesta tetap akan mengadakan ekskul ya, tetap akan mengadakan ekskul, kecuali ekskul-ekskul yang berkaitan dengan fisik yang memerlukan praktik fisik. Nah, misalkan futsal dan sebagainya kan belum ada. Mungkin nanti setelah pandemi akan ada ya, setelah pandemi akan ada ya. Nah, tapi sementara itu yang sudah bisa menjadi gambaran kalian. Insya Allah nanti untuk link pendaftaran dan sebagainya akan dibagikan mungkin dalam waktu dekat ini ya. Kalian pikir dulu mau ikut ekskul online apa begitu. Kira-kira dari pembina ekskul utama Pak Siswa akan ada tambahan? Cukup Pak. Cukup nanti ya. Saya kasih waktu tenggang 1-2 minggu untuk memilih ya, biar nanti setelah memilih itu nggak pindah-pindah tempat gitu. Akan dimulai buru-buru. Agustus ya, baru dimulai ya untuk ekskul Ya dan Pak, Agustus setelah matrikulasi. Nah, jadi setelah matrikulasi baru akan dimulai ekskulnya. Oke teman-teman, dari teman OSIS mau ada tambahan tidak ini? Ketua OSIS Mas Rio Januarta atau wakilnya? Tidak ada Pak. Tidak ada, baik. Karena tidak ada, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah semangat mengikuti kegiatan MPLS. Dalam rangkaian MPLS, sekalian penutupannya yaitu demo ekskul. Semoga kalian mendapatkan manfaat yang banyak. Baik, untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga dengan bacaan tadi Allah berkenan memberikan rahmat dan berkahnya untuk kegiatan kita. Sekali lagi, jangan lupa tetap menjaga prokes kesehatan agar kita bisa memutus tali rantai COVID-19 ya, sehingga kita bisa segera masuk sekolah, bisa bertatap muka semua, bisa bertemu dengan abi-abi, bisa bertemu dengan adik-adik ya. Para guru juga sudah kangen sekali dengan anak-anak, tentunya kalian juga sudah kangen bertemu dengan guru-guru, artinya sekolah dalam dunia nyata ya. 5M ya, menjaga jarak ya, kemudian memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. M1-nya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Makan. Makan. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Siapa tadi yang menjawab mengurangi mobilitas? Siapa tadi? Mas Rangga. Mas Rangga kelas berapa? Loh, mau saya kasih 11, Pak. Tapi kalau Mas Rangga kelas 11 ya nggak dapat hadiah ya.
Oke, Mas Rangga, terima kasih Mas Rangga. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Sekali lagi, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa dan beribadah tepat waktu agar Tuhan juga memberkahi kita semua. Ya, sampai jumpa besok. Kalian mulai aktif pertama sekolah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.